Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada momentum kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian mendaras Quran yang kali ini insya Allah kita lanjutkan pembahasannya untuk Suratul Baqarah ayat 75 sampai dengan 79. Tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala bahwa dengan kajian ini semoga Allah memudahkan langkah kita semua menuju surganya. Baik, kita langsung menuju ke materi kajian dan untuk itu saya akan share screen terlebih dahulu untuk menampilkan teks ayat agar teman-teman juga bisa melihat dan membacanya. Baik, sepertinya sudah muncul ya. Baik, teman-teman sekalian, ayat yang akan kita bahas kali ini adalah Suratul Baqarah ayat 75 sampai dengan 79 yang dimana termasuk kelompok kelima dari Suratul Baqarah, dari ayat-ayat dalam Suratul Baqarah. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian atau kamu masih tamak bahwa mereka kalangan Bani Israel atau kalangan Yahudi akan percaya kepada kamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui. Ini adalah teks dari Suratul Baqarah ayat 75. Kalau kita lihat ya, ayat ini kembali membahas tentang kecaman dan juga pembangkangan di kalangan Bani Israel atau di kalangan Yahudi. Namun dalam ayat ini ada mukhatab atau mitra bicara yang tertuju kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Supaya kaum muslimin itu tidak terperdaya dan juga tidak mengikuti langkah dari orang-orang Yahudi tersebut. Karena di sini ada mukhatab atau mitra bicara orang muslimin, oleh karenanya sebagian ulama menjadikan ayat ini dan juga ayat selanjutnya menjadi satu kelompok yang baru. Ya. Kemudian ayat ini dimulai dengan pertanyaan, tapi yang sifatnya teguran, yaitu afatatma'una, apakah kamu masih tamak? Ya. Di sini kalau kita lihat di dalam penjelasan Imam Al-Baghawi, kata beliau, afatatma'una ay afatarjuna. Yang dimaksud dengan apakah kamu tamak, itu apakah kamu masih berharap. Yuridu Muhammadan wa ashabahu. Di mana mukhatabnya atau mitra bicaranya adalah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Ya. Kata tamak di sini maknanya adalah sangat berharap kepada sesuatu dengan cara yang tidak semestinya. Ya. Kalau ini terjadi, maka hal ini bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Oleh karenanya, di dalam ayat ini, Allah Ta'ala melarang Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin, yaitu para sahabat, untuk terlalu berharap bahwa Bani Israel akan beriman. Kenapa? Karena di dalam ayat ini dijelaskan tentang track record mereka. Bahwa track record mereka itu menunjukkan sebaliknya, menunjukkan hal yang sangat negatif, bahwa sebagian mereka itu mengubah firman Allah, padahal mereka telah memahaminya, dan
dengan demikian mereka itu tahu bahwasanya perbuatan mereka itu sangat batil. Dan memang Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu sosok yang tentunya beliau ini sangat ingin semua manusia itu bisa beriman kepada Allah Ta'ala. Dan beliau memang benar-benar mengupayakan hal tersebut dengan dakwah beliau. Jadi beliau memang ingin agar manusia tentunya termasuk juga kalangan Yahudi itu bisa beriman kepada Allah Ta'ala. Ini ada satu keinginan yang sangat mulia. Namun tentunya keinginan yang mulia ini eh, tetap dituntun oleh Allah Ta'ala dengan mempertimbangkan realita dan juga mempertimbangkan timbangan-timbangan dari syariat. Selanjutnya di dalam ayat ini juga disebutkan ayu minulakum. Ya. Di sini ada frasa ayu minulakum. Beriman atau percaya kepada kamu. Di sini ada tambahan kepada kamu. Jadi maknanya bukan hanya sekedar beriman atau percaya. Jadi maknanya bukan apakah kamu ingin atau berharap mereka beriman, ya, tapi ada tambahan beriman kepada kamu. Dan di sini maksudnya adalah dengan kata percaya atau beriman kepada kamu, maksudnya adalah membenarkan atau mengakui kamu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa dari frasa ini menunjukkan bahwasanya mereka itu sejatinya sudah tahu tentang kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah kebenaran Nabi Muhammad SAW dan juga kebenaran ajarannya. Tetapi mereka tidak mau mengakui. Ya, jadi afatatmaun ayyuk minulakum. Ayyuk minulakum ini maknanya adalah eh, membenarkan dan juga mengakui. Ya, jadi di sini mereka tahu mana yang benar tapi tidak mau mengakui. Nah, di antara pelajaran dari ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi adalah dalla hadzal kalami aidan ala anna al-alima bil haqqi al-mu'anida fihi ba'idun minar rusdi. Firman Allah ini menunjukkan bahwasanya seorang yang alim, seorang yang tahu kebenaran, tetapi dia memang membangkang, maka orang seperti ini jauh dari petunjuk. Kenapa demikian? Li'annahu alimal wa'da wal wa'ida walam yanhahu dzalika an inadihi. Karena dia sudah tahu bagaimana janji dari Allah, bagaimana ancaman dari Allah, tapi ternyata hal tersebut tidak membuatnya tunduk kepada Allah, melainkan dia terus membangkang, ya. Jadi orang yang tahu kebenaran tetapi memang sengaja membangkang ini sangat berbahaya, sangat berbahaya buat orang-orang yang model seperti ini. Tentunya menjadi pelajaran juga buat kita agar jangan sampai kita itu mengetahui sesuatu itu benar, kemudian kita membangkang, gitu ya. Nah, kalaupun kita belum bisa menjalankan, maka kita mengakui kelemahan diri kita. Sambil kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga pada suatu hari nanti kita dimudahkan untuk menjalankan hal tersebut. Lain halnya kalau kita tahu kebenaran, kemudian kita mengingkari, kita membangkang. Nah, ini satu hal yang sangat berbahaya. Ini menyebabkan seseorang itu bisa ditutup dari petunjuk Allah Ta'ala, sehingga dia tidak memiliki lagi kesempatan untuk bertaubat. Kemudian di sini juga para ulama menjelaskan tentang bagaimana objektivitas dari Al-Quran. Ya. Di sini Al-Quran menyebutkan segolongan dari mereka. Artinya Al-Quran tidak melakukan overgeneralisasi. Tidak mengatakan bahwasanya semua model Yahudi ini kayak begini. Ya. Jadi Al-Quran ini sangat objektif. Dia mengatakan bahwa segolongan dari mereka. Ya. Dan memang faktanya memang ada sebagian kecil dari Yahudi yang memang akhirnya masuk Islam. Dan ini memang tidak bisa di overgeneralisasi, ya, karena memang ada yang kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang populer itu seperti sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Nah, segolongan yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Yang dimaksudkan adalah kalangan para pemuka agama Yahudi yang mereka ini sangat dengki kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Kalau mereka ini segolongan yang dimaksud itu adalah kalangan pemuka, ya,
kenapa ayat ini melarang untuk tamak? Ya, ya jawabannya adalah larangan untuk tamak tadi atau larangan untuk sangat berharap tetap sangat relevan. Kenapa? Karena kalangan pemuka agama ini memiliki pengaruh yang kuat di dalam kalangan Yahudi. Ya. Di dalam masyarakat Yahudi pengaruhnya sangat sangat kuat. Ya, jadi meskipun disebutkan hanya segolongan, tapi larangan untuk sangat berharap agar mereka beriman dengan eh, kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga ajarannya itu tetap tetap relevan. Kemudian ada sebagian penafsiran, diantaranya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya yang dimaksud dengan segolongan ini adalah 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bersama-sama dengan beliau mendengarkan firman Allah Ta'ala, mendengarkan kalamullah secara langsung. Ini memang ada sebagian penafsiran yang menyebutkan demikian. Namun hal ini atau pendapat ini dinyatakan lemah oleh Imam Al-Qurtubi karena kata beliau kekhususan untuk berdialog ya atau mendengar firman Allah dan juga berbicara dengan Allah langsung itu merupakan kekhususan dari Nabi Musa alaihissalam, tidak kepada sebagian umatnya. Eh, Kemudian ya teman-teman sekalian, ini ada hal yang penting untuk kita pahami bahwa kalaupun ayat ini berisi larangan untuk tidak terlalu berharap dengan hasil dakwah kita bahwasanya kalangan Yahudi itu akan beriman ya, melarang kepada Nabi SAW untuk tidak terlalu berharap bahwasanya hasil dari dakwahnya adalah orang Yahudi masuk ke dalam ajaran agama Islam, tetapi bukan berarti lantas Nabi itu tidak diperintahkan untuk mendakwai mereka. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Yang dilarang dalam ayat ini adalah larangan berlebihan dari mengharapkan hasil. Adapun upaya untuk terus berdakwah itu tentu saja tetap berjalan. Ya. Bahkan ketika menjelaskan ayat ini, Buya Hamka di dalam tafsirnya menegaskan bahwasanya dakwah kepada orang-orang Yahudi itu termasuk bagian dari kewajiban dakwah. Ya. Hanya saja lagi-lagi yang dilarang adalah menggantungkan harapan atau punya harapan berlebih bahwasanya dakwahnya itu akan berhasil. Bahwasanya setelah mereka ini didakwahi, mereka akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Nah, ini yang dilarang. Ya. Kenapa muncul harapan semacam ini? Karena memang ada titik temu yang bisa menjadi jembatan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Apa itu jembatannya? Sebagaimana disebutkan oleh Buya Hamka, jembatannya itu adalah prinsip-prinsip tauhid. Jadi semestinya dengan adanya prinsip-prinsip tauhid ini menjadi jembatan yang mempermudah orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Semestinya demikian. Namun ternyata ada satu penghalang yang sangat besar. Ya. Apa itu penghalangnya? Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, penghalangnya adalah ketidakjujuran mereka yang sampai pada tingkatan yang sangat parah sehingga mereka itu sampai berani mengubah-ubah Taurat. Ini menjadi penghalang hidayah buat mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu kalangan ini kalangan pemuka ini, mereka ini membaca kalamullah, yang dimaksud dengan kalamullah di sini adalah Taurat. Kemudian mereka juga mengerti maksudnya dan mereka sengaja untuk mengubah-ubahnya. Nah, Buya Hamka juga menjelaskan bahwasanya kebiasaan untuk mengubah Taurat ini bukan hanya baru muncul pada era Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ini merupakan tabiat lamanya orang Yahudi. Kebiasaan ini sudah muncul bahkan sejak zamannya Nabi Musa, bahkan kata beliau. Ya. Sejak zaman Nabi Musa, indikasi hal ini sudah ada. Ya. Kemudian mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa, apalagi setelah ditinggal sama Nabi Musa, itu bertambah parah. Jadi memang tabiat mereka ini, kalau ada ayat yang bertabrakan dengan kepentingan mereka, bertabrakan dengan hawa nafsu mereka, atau mereka merasa berat untuk menjalankan hal tersebut, maka ayat itu akan dipelintir oleh mereka. Ya, jadi sudah sejak zaman dahulu, sejak zaman sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW,
Taurat itu sudah bukan lagi sama sebagaimana Taurat yang dituliskan pada zamannya Nabi Musa. Ya. Jadi di sini Buya Hamka menegaskan bahwasanya memang Taurat yang ada saat ini itu bukan Taurat yang asli karena sudah diubah-ubah. Kemudian Buya Hamka juga menjelaskan tentang masalah kondisi di Madinah, ya, karena memang konteks ayat ini mitra bicaranya adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang hidup di Madinah. Jadi seperti tadi bahwasanya kata beliau kalangan Yahudi ini sudah terbiasa untuk mengubah-ubah Taurat untuk menjaga kepentingan mereka. Ini sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, apalagi setelah datang Nabi Muhammad SAW, yang mana kemudian dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu kemudian menjadi kuat, ya, sehingga kalangan Yahudi ini merasa semakin terdesak. Karena mereka merasa semakin terdesak, maka potensi mereka atau kecenderungan mereka untuk mengubah-ubah ayat yang sesuai dengan kepentingan mereka itu juga semakin kuat, ya. Mereka tidak dalam kondisi sebelum adanya Nabi Muhammad SAW yang berdakwah saja mereka sudah melakukan hal tersebut. Apalagi setelah dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu kemudian semakin menguat. Ini terkait dengan ayat yang ke-75. Kita lanjutkan ke ayat yang 76. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila kalangan Yahudi itu berjumpa dengan orang-orang beriman, maka mereka berkata, kami pun telah beriman. Dan apabila mereka, ya di sini mereka Bani Israel atau Yahudi, itu bertemu orang beriman, mereka juga akan berkata kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka itu berada di antara sesama mereka saja, mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada kaum muslimin tentang apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kalian, supaya dengan demikian kaum muslimin tadi dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rob kalian. Tidakkah kalian itu mengerti? Tidakkah kalian itu berakal? Ya. Jadi ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini bicara tentang satu kalangan dari Bani Israel, ya, satu kalangan lain dari Bani Israel, yang mana mereka ini adalah kalangan munafiknya. Makanya di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Tsumma dzakara hala munafiki ahlil kitab." Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kondisi orang-orang munafik dari kalangan ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahudi. Ya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, itu menjelaskan atau menegaskan kembali alasan dari yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya itu bicara tentang larangan untuk jangan terlalu berharap terhadap keimanan mereka. Nah, ayat ini menjelaskan alasan atau menambahkan alasan tentang kenapa semestinya kita itu tidak terlalu berharap kepada mereka. Kenapa? Karena memang sebagian mereka itu eh, karakternya atau sifatnya adalah berpura-pura, bersikap seolah-olah beriman dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, tetapi itu hanya sekedar pura-pura saja. Ya. Dan ayat ini dimulai dengan kata dan, ya, dengan kata sambung dan, waida, ya, dengan kata dan, ya, dengan kata sambung dan, yang mana itu menunjukkan bahwasanya perilaku kepura-puraan ini merupakan kelanjutan dari kedurhakaan mereka. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan orang-orang Yahudi yang lain. Yang sebelumnya disebutkan bagaimana mereka itu mengubah-ubah firman Allah, maka ayat ini kemudian melanjutkan dengan bentuk lain dari kedurhakaan mereka, yaitu bersikap pura-pura ketika mereka bertemu dengan kaum muslimin. Ya. Nah, di sini
kalau mereka itu ketemu dengan kaum muslimin, mereka mengatakan atau mereka mengaku bahwasanya mereka juga telah beriman. Tetapi kalau mereka itu kumpul di kalangan internal mereka saja, ya, maka orang-orang yang pura-pura masuk Islam ini ditegur oleh kalangan yang hardcore-nya, kalangan yang kokoh di kalangan mereka. Jadi tidak semua dari kalangan Yahudi ini pura-pura masuk Islam. Ada juga dari mereka yang tetap kokoh, tetap menunjukkan keyahudiannya gitu ya. Tetap apa namanya? Tetap jelas menunjukkan identitasnya bahwasanya mereka ini Yahudi. Nah, orang-orang yang tegas tadi menunjukkan bahwasanya dia itu Yahudi ya, itu menegur orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Apakah, yaitu tegurannya adalah, apakah kamu, wahai orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, akan menceritakan kepada kaum muslimin apa yang telah Allah terangkan kepada kamu? Nah, apa yang diterangkan Allah kepada kamu, ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Baghawi, ya, sebagaimana yang bisa dilihat di screen, yaitu tentang, apa namanya, pengetahuan mereka bahwasanya akan diutus Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga bahwasanya mereka itu disebutkan dalam kitab mereka, mereka itu diperintah untuk mematuhi syariat Nabi yang akan datang tersebut. Akan mematuhi syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sudah dicantumkan di dalam Taurat. Ya. Jadi orang Yahudi yang kokoh tadi mencecar ya, mencecar yang pura-pura Muslim, jangan sampai ya, apakah kamu akan menceritakan bahwasanya memang benar Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam Taurat dan juga kita diperintahkan untuk mengikutinya. Nah, ini yang menjadi rahasia mereka yang tidak boleh untuk dibuka kepada kaum muslimin, ya. Nah, jadi mereka menganggap itu sebagai satu rahasia yang dicantumkan dalam kitabnya. Eh, tapi tentunya apa yang menurut mereka rahasia itu bagi Allah tidak tersembunyi satu rahasia pun ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu termasuk hal-hal yang dirahasiakan oleh para hambanya. Dan ini yang kemudian dilanjutkan atau ditegaskan oleh ayat selanjutnya. Jadi kita sekarang berpindah ke ayat yang ke-77. Di ayat 77 Allah Ta'ala menyatakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka tampakkan, ya. Jadi yusiruna, apa yang mereka sirkan atau mereka rahasiakan itu apa yang mereka sembunyikan. Sedangkan apa yang mereka nyatakan itu apa yang mereka tampakkan. Dan di sini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baghawi dan juga lainnya, konteksnya tentu saja masih melanjutkan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Ya. Jadi kalangan Yahudi tadi, baik yang berpura-pura dengan keislamannya ataupun yang memang secara terang-terangan menyatakan sebagai bukan bagian dari kaum muslimin, menyatakan secara jelas bahwa mereka Yahudi, mau pura-pura ataupun mau terang-terangan, semuanya itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan yang dimaksud dengan rahasia adalah sesuatu yang tidak diinformasikan kepada pihak lain, sesuatu yang di-keep untuk diri sendiri, ya, dan tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya. Sedangkan sesuatu yang ditampakkan atau dinyatakan itu adalah sesuatu yang diketahui oleh orang lain, atau setidaknya kalau orang lain tahu dia tidak keberatan, ya. Baik apa namanya, tidak masalah kalau diketahui oleh orang lain. Dan di sini dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya dua jenis hal tadi, baik yang rahasia maupun yang dinyatakan, itu semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini, beliau memberikan satu informasi yang menarik, bahwasanya dari ayat ini, kata beliau, ini mengisyaratkan bahwasanya Nabi Alaihissalam dan juga para sahabat itu tidak pernah membaca Taurat sebelumnya. Ya. Jadi beliau itu membantah klaim dari sebagian orientalis, ya,
yang mana sebagian orientasi ini adalah orientalis dari kalangan Yahudi, di antaranya adalah yang bernama Goldziher. Ini dibantah oleh Buya Hamka. Kenapa? Karena sebagian orientalis ini mengklaim bahwasanya eh, Nabi Muhammad SAW itu tahu bahwasanya dia disebutkan di dalam Taurat itu karena Nabi Muhammad dan para sahabat baca Taurat. Klaimnya seperti itu, ya. Dan kata Buya Hamka dalam ayat ini terdapat isyarat yang membantah itu semua, ya. Bahwasanya eh, Nabi Muhammad SAW itu tahunya bahwa beliau itu disebutkan dalam Taurat itu semata-mata dari wahyu. Allah Ta'ala yang memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karena Nabi Muhammad SAW bisa membaca Taurat dan juga karena sahabat membaca Taurat. Jadi bukan demikian. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW diberitahu bahwasanya dirinya itu sejatinya disebutkan dalam Taurat. Bahkan orang-orang Yahudi ini menjadikan hal tersebut sebagai rahasia, ya. Ini merupakan rahasia di antara mereka yang mereka tidak ingin itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Ta'ala kemudian menyingkap rahasia tersebut di dalam Al-Quran. Ya, jadi ini bantahan bahwasanya atas klaim bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat itu pernah membaca Taurat. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ke ayat yang ke-78. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Dan di antara orang-orang Yahudi tadi ada kalangan ummiyun yang tidak mengetahui Alkitab, yaitu Taurat, melainkan sekedar amani, melainkan sekedar angan-angan belaka, dan tidaklah mereka melainkan hanya sekedar menduga-duga, ya. Nah, jadi sebagian ulama itu menjelaskan bahwasanya ayat ini menyebutkan tentang adanya kelompok lain dari orang-orang Yahudi. Jadi kalau pada ayat sebelumnya itu menyebutkan yang di ayat yang ke-75 tadi menyebutkan bahwasanya itu ada pemuka orang-orang Yahudi yang mereka itu membaca Taurat juga mengubahnya, maka ada kelompok lainnya juga yang mana kelompok ini berkebalikannya. Jadi kalau tadi itu kelompoknya itu kalangan intelektual mereka, ya, yang bisa membaca Taurat, maka ada juga kalangan yang tidak mengetahui kitab suci, ya, kalangan umminya mereka, ya. eh, Mereka tidak tahu tentang kitab suci, ya. Tetapi dua kalangan ini, baik yang tahu maupun yang tidak tahu, ini tentunya sama-sama buruk. Mereka sama-sama berserikat dalam keburukan. Hanya saja kalau kelompok yang pertama tadi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya itu kondisinya mengetahui, yang namanya orang tahu itu kalau dia tahu dia salah, maka ketika dia sadar, dia bisa merevisi, ya. Ya seperti kita lah, kalau kita tahu kita salah tapi kita lakukan, ketika mungkin kita punya kesadaran bahwasanya ini saya udah terlalu jauh ini terlibat dalam kesalahan, maka kita bisa kembali. Nah, yang jadi masalah adalah kalau orang itu tidak tahu dia salah, ya, pasti dia akan ya udah terus saja gitu, ya. Kalau kita dalam perjalanan misalnya kita tahu bahwasanya kita udah kelewatan, maka kita bisa putar balik gitu kan, ya. Tapi kalau orang itu berjalan dia nggak tahu kalau dia sudah kelewatan, ya dia akan terus saja lewat gitu, kelewatan terus gitu, ya. Dia tidak akan berkeinginan untuk putar balik. Nah, jadi ayat ini bicara tentang orang-orang yang tidak tahu. Cuma masalahnya kalau sekedar tidak tahu saja itu masih mending. Orang kalau dia tidak tahu dan dia sadar dia tidak tahu, maka ketika diberitahu, dia kemungkinan besar akan sadar, ya. Karena dia sadar bahwasanya dia memiliki keterbatasan yang tidak tahu. Yang jadi masalahnya adalah ketika dia tidak tahu, tapi dia ngeyel, dia tidak sadar kalau dia itu tidak tahu. Nah, ini kelompok yang paling parah nih. Orang yang la yadri, wa la yadri, annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, dan juga dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Yang paling mending adalah
la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia sadar atau dia tahu kalau dia itu tidak tahu. Jadi dia sadar dengan kapasitas dirinya. Yang problemnya ini adalah orang yang tadi sudah tidak tahu, ngeyel pula gitu ya. Dan di dalam ini menyebutkan bahwasanya mereka itu sudah tidak tahu Alkitab, tidak tahu Taurat. Yang mereka tahu justru hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar apa namanya kedustaan-kedustaan ya. Hanya taunya yang kedustaan-kedustaan. Jadi bukan sekedar tidak tahu yang kosong, tapi udah ada isinya. Dan isinya ini adalah hal-hal yang negatif. Ini lebih berat lagi. Kalau sesuatu itu hanya sekedar kosong, bisa diisi. Tapi kalau sesuatu itu sudah ada isinya, maka ketika diisi sesuatu yang baru, maka yang baru ini akan tertolak. Nah, ini adalah menggambarkan kondisi dari mereka. Dan mereka ini dalam ayat ini disebutkan dengan kelompok ummiyun. Apa yang dimaksud dengan kalangan ummiyun ya? Di sini kata Imam Al-Baghawi, wa minhu ummiyun ay minal yahudi ummiyun. Yang dimaksud dengan kalangan ummiyun maksudnya adalah dari kalangan Yahudi yaitu la yuhsinun al-qira'ata wal kitabah. Yaitu la yuhsinun al-qira'ata wal kitabah. Yaitu mereka yang tidak bisa baca tulis ya. Mereka tidak bisa baca tulis atau buta huruf ya. Nah, kenapa disebutkan ummi? Jadi ummiyun ini adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari ummi. Ummi itu artinya adalah dinisbatkan kepada atau dinisbatkan kepada ibu ya. Kenapa demikian? Karena sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baghawi dan juga ulama lainnya, eh, karena apa namanya seolah-olah mereka itu baru keluar dari perut ibunya. Ya, jadi bayi kan kalau baru keluar dari perut ibunya, ya tentu saja dia tidak bisa baca tulis ya. Tentu saja dia buta huruf. Jadi itu kenapa kalangan ummi ini kalangan buta huruf itu disebut ummi atau disebutkan kepada ibunya. Jadi seolah-olah dia bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Eh, apa namanya? Nah, ya jadi kemudian apa tentang kata amani ya? Kata amani ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi maknanya adalah akadzib atau kedustaan-kedustaan atau kebohongan-kebohongan. Sebagian ahli tafsir lainnya menyebutkan bahwasanya dimaksud dengan amani itu adalah angan-angan ya. Maknanya bisa angan-angan, maknanya bisa dongeng-dongeng gitu ya. Bahkan maknanya juga orang yang sekedar membaca tanpa memahami. Itu juga disebut dengan amani. Jadi sekedar baca tapi tidak paham, itu juga disebut dengan amani. Eh, apa korelasinya ya dari mana-mana tadi ya? Kenapa kok maknanya bisa angan-angan, maknanya bisa dongeng-dongeng, maknanya bisa kedustaan ya? Apa korelasinya yang mengikat mana-mana tadi ya? Eh, jadi kenapa demikian? Karena orang itu bisa jatuh pada kedustaan akibat dia gagal paham. Ya. Kenapa dia gagal paham? Karena dia membaca tanpa memahami. Ini pertama. Kemudian kedua, kenapa dia jatuh ke dalam kedustaan? Karena dia sekedar mengikuti angan-angan saja, mengikuti suatu yang sifatnya delusional, ya, suatu yang tidak nyata. Ini jatuh ke dalam kedustaan. Begitu pula dongeng-dongeng ya. Dongeng-dongeng itu kan sebenarnya juga kedustaan, ya. Isinya juga kedustaan. Jadi ya seperti itu, angan-angan dongeng-dongeng itu adalah satu kedustaan. Begitu pula keyakinan-keyakinan yang batil itu sejatinya juga merupakan kedustaan juga. Nah, apa saja bentuk kedustaan yang dimaksud ya, nanti akan disebutkan pada ayat-ayat setelahnya. Di antaranya adalah bahwasanya angan-angan mereka ya atau dongeng-dongeng mereka itu adalah diantaranya seperti bahwasanya yang masuk surga itu hanya orang Yahudi saja. Kemudian bahwasanya orang Yahudi itu tidak akan disiksa di neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, ini diantara bentuk dongeng-dongeng yang mereka yakini yang nanti akan disebutkan pada ayat selanjutnya. Kemudian yang dimaksud dengan yaldunnu atau menduga atau yaldunnun atau menduga-duga ya disebutkan oleh
Imam Ibnu Katsir maknanya adalah yakdzibun ya. Maksudnya dengan menduga di sini adalah berdusta kata beliau. Nah, sebagian ulama lainnya mengartikan bahwasanya maksudnya adalah yadzununa al-dzununa bighairil haq, yaitu sekedar membuat dugaan-dugaan yang batil, dugaan-dugaan yang tidak ada dasarnya, dugaan-dugaan yang tidak beralasan. Nah, berkaitan dengan ayat ini, ketika Buya Hamka menguraikan tafsir dari ayat ini, beliau mengingatkan tentang bahaya taklid, ya. Bahaya dari taklid, khususnya adalah taklid buta, yaitu sekedar ikut-ikutan, ya. Di mana ayat ini itu menggambarkan kelompok Yahudi yang hanya sekedar taklid buta kepada pemuka agamanya. Apa saja yang disebutkan oleh pemuka agama tadi itu dianggap benar kemudian diikuti. Jadi kelompok ini nih tidak memakai pikirannya, padahal pikiran itu adalah satu karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi mereka tidak menganalisisnya dengan pikirannya. Ya. Nah, eh, kenapa demikian ya? Karena mereka ini memang tidak bisa baca dan tulis. Ya, jadi tidak menggunakan nalar kritis, tidak juga bisa baca dan tulis. Akhirnya mereka juga tidak bisa mengakses Taurat, tidak bisa mengakses kitab suci. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya ya yang mereka pegang itu hanya sekedar dongeng-dongeng atau khayalan-khayalan atau pelajaran-pelajaran yang tidak benar yang mereka terima dari para pemuka agama mereka. Nah, jadi sekali lagi Buya Hamka ketika menjelaskan ayat ini beliau mengingatkan tentang bahaya taklid buta ya, bahaya hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi seorang muslim itu harus menjadi seorang intelektual karena ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah ya. Dan akal pikiran ini merupakan suatu karunia yang Allah karuniakan kepada para hambanya yang untuk digunakan menganalisis. Ya. Jadi hanya jangan mudah terima begitu saja. Kemudian ketika menjelaskan ayat ini juga Buya Hamka mengingatkan satu hal yang menarik. Kata beliau bahwa hati dan akal yang sempit, ya. Jadi orang-orang ummi ini adalah orang-orang yang akalnya sempit, ya, akalnya picik gitu ya. Nah, kata beliau, kalau orang itu hati dan akalnya sempit, maka itu berbanding lurus dengan mudahnya dia membenci orang lain. Jadi kalau ada orang yang terlalu gampang, terlalu sensi terhadap orang lain, gampang mencaci, kemudian gampang membenci orang lain, nah itu disebabkan oleh akal dan juga hati yang sempit. Ya. Kemudian beliau lagi-lagi ya seperti yang saya sampaikan tadi mengajak untuk introspeksi. Karena memang penyakitnya yang seperti ini juga pastinya akan menimpa kaum muslimin juga ya. Jadi ini penyakit penyakit taklid yang ada pada umat-umat terdahulu juga menimpa kaum muslimin. Jadi kita perlu introspeksi jangan sampai itu menimpa kita. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-79. Ini tampaknya di kopasnya ada yang kepotong ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 79, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab atau Taurat dengan tangan mereka sendiri, lalu ia mengatakan ini dari Allah agar dengannya mereka mendapatkan keuntungan yang sedikit. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat yang telah ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang sedang dan akan mereka kerjakan. Eh, jadi ayat ini melanjutkan uraian keburukan pada orang-orang Yahudi, bahwa di sana ada pihak yang lebih celaka lagi. Ya, ini puncaknya yang paling buruknya mereka yang paling celaka. Yaitu apa? Ya, ini sebenarnya menegaskan kembali, bisa dibilang begitu ya, menegaskan kembali ayat ke-75 yang tadi kita bicara di awal ya. Yaitu mereka yang menulis sesuatu atas dasar kepentingan mereka sendiri, atas dasar hawa nafsu mereka. Mereka menuliskan sesuatu dalam kitab Taurat, lalu mereka menyandarkan itu kepada Allah. Dia bilang bahwasanya ini dari Allah.
Padahal itu bukan dari Allah, itu adalah dari diri mereka sendiri. Ya. Dan di sini dibuka dengan fawailun, ya. Maka kecelakaan yang besar. Apa yang dimaksud dengan wail? Ya. Wail maknanya adalah himpunan tentang berbagai macam siksa yang sangat pedih. Himpunan tentang berbagai macam kecelakaan atau siksa yang sangat pedih. Nah, di sini sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwasanya ungkapan ini sejatinya merupakan doa. Ungkapan ini sejatinya merupakan doa kepada orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang yang seperti ini perilakunya agar mereka binasa, agar mereka celaka, ya. Ini makna wail. Ada juga yang menafsirkan wail itu sebagai lembah di neraka, ya. Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh Sa'id Ibnu Musayyib, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Bawawi, kata Sa'id Ibnu Musayyib, wailun wadin fi jahannam law suyirat fihil jibal law suyirat fihi jibalud dunya. Wail itu adalah satu lembah di dalam neraka jahanam yang sekiranya gunung-gunung dunia itu dimasukkan ke dalam wail tadi, ya, maka gunung-gunung tadi itu akan meleleh. Gunung-gunung tadi itu akan lebur karena min syiddati harri, karena saking panasnya lembah tersebut, ya. Jadi ini tentunya mana-mana ini juga tidak saling bertabrakan antara satu sama lain, ya. Jadi makna kebinasaan yang besar atau kecelakaan yang besar atau dia lembah dalam neraka, yaitu memang semuanya menggambarkan intinya adalah suatu kebinasaan yang besar, ya. Kemudian di sini disebutkan, ya, ada frasa bahwasanya mereka ini mengubah Taurat dengan tangan-tangan mereka sendiri, ya. Ini mengisyaratkan bahwasanya perubahan itu dilakukan dengan cara yang sengaja, ya. Jadi memang sengaja dibuat oleh mereka. Ini yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar keliru, tapi memang sengaja. Kemudian juga makna berikutnya adalah sebagai penegasan bahwasanya mereka itu yang mengubah, bahkan tidak menyuruh orang lain, ya. Memang mereka sendiri yang melakukan perubahan tersebut, ya. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang apa motif mereka dari melakukan pengubahan-pengubahan semacam itu. Ya, motifnya adalah tsamanan qalila, keuntungan yang sedikit. Yang dimaksud dengan keuntungan yang sedikit di sini adalah kepentingan duniawi. Ya, semua kepentingan duniawi itu sejatinya adalah sedikit. Mau sebesar apapun atau segemerlap atau sedahsyat apapun dunia yang menjadi kepentingannya, maka sejatinya eh, meskipun eh, kita lihatnya besar dari segi kepentingan dunia, tapi kalau dibandingkan dengan kecelakaan yang mereka alami di akhirat, bahwasanya tadi, ya, sebagian penafsiran mereka akan masuk ke dalam satu lembah yang bernama Wail di neraka jahanam, maka itu semua tidak ada apa-apanya. Ya, jadi sebesar apapun dunia yang mereka peroleh, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebinasaan besar yang akan menimpa mereka. Jadi ketika menjelaskan ayat ini, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengingatkan bahwasanya seluruh dunia itu dari awal hingga akhirnya, kata beliau, ad-dunya wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha samanun qalil. Seluruh dunia itu dari awalnya hingga akhirnya itu sejatinya hanyalah merupakan keuntungan yang sedikit, ya. Bahkan bukan hanya dunia yang sekarang, ya. Dari zaman dulu pun kalau mau ditarik sampai nanti itu semuanya sedikit, ya. Eh, Mau sekaya apapun dia, ya, mau sekaya Elon Musk misalnya yang hartanya apa namanya sulit dihitung gitu, ya. Eh, Mau sekaya apapun orang di dunia pasti ya kayaknya ya cuma segitu-segitu aja, ya. Apa kayak Elon Musk misalnya, kayaknya dia ya, artinya secara area yang dia miliki dia nggak menguasai satu negara gitu. Maksudnya banyak negara dunia ini banyak negaranya. Apa namanya? Jadi orang mau sekaya apapun itu sebenarnya kalau dilihat dari segi dunianya saja, yang dia kuasai itu hanya sedikit. Ya. Eh, Kalaupun
dia menguasai semua dunia, ya, maka itu pun juga masih sedikit. Kalaupun dia menguasai semua dunia dari awalnya sampai akhirnya, itu juga masih terhitung sedikit juga kalau dibandingkan dengan siksa yang nanti akan didapatkan di akhirat kelak. Ya. Kemudian di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di melanjutkan bahwasanya orang-orang Yahudi ini menjadikan kebatilan mereka sebagai alat atau sebagai perangkap untuk mendapatkan harta yang ada di harta yang dimiliki oleh pihak lain. Ya. Jadi kata beliau mereka ini menzolimi manusia dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi bahwasanya mereka ini menipu dalam hal agama. Ya, ini juga suatu kezoliman yang luar biasa. Kemudian yang kedua, mereka mengambil harta dengan cara tersebut ya. Mereka mengambil harta manusia dengan cara tersebut. Dengan cara yang paling batil ya. Eh, Kemudian kata beliau, mengambil harta dengan cara yang semisal ini lebih buruk dan juga lebih besar dosanya dibandingkan orang yang mengambilnya dengan cara korupsi misalnya, atau dengan cara mencuri misalnya, atau dengan cara membegal. Nah, ini masih lebih rendah tingkatan dosanya dibandingkan orang yang mengambil harta orang lain dengan cara menipu agama mereka. Ya, jadi bukan hanya sekedar penipuan biasa, tapi menipu dalam hal agama. Nah, ini adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan ancaman wail, ya, pada bagian akhir ayat itu disebutkan dua kali, ya, untuk dua konteks yang berbeda tapi masih berhubungan. Yang pertama adalah penegasan fawailul lahum mimma katabat aydihim. Kecelakaan besar bagi mereka akibat apa yang dituliskan oleh tangan-tangan mereka. Ya, ini eh, dosa yang pertama, kecelakaan yang pertama, yaitu pemalsuan yang mereka lakukan. Kemudian Allah tegaskan lagi, wa wailun lahum mimma yaksibun. Dan kecelakaan besarlah, ya. Kalau kaidahnya adalah kalau ada dua kata yang berulang dan sifatnya indefinite atau nakiroh dalam bahasa Arab, wailun di sini dalam bentuk nakiroh, maka ini menunjukkan bahwasanya eh, kata tersebut itu merupakan dua hal yang berbeda. Artinya kecelakaan yang pertama itu bukanlah kecelakaan yang kedua. Jadi misalnya kalau diilustrasikan dengan apel misalnya ya, maka apel yang pertama itu beda dengan apel yang kedua. Jadi ada dua apel di situ. Nah, berarti di sini ada dua kecelakaan besar yang mereka alami. Yang pertama karena apa yang dituliskan oleh tangan-tangan mereka, dan yang kedua adalah eh, akibat dari apa yang telah mereka upayakan, akibat dari dosa-dosa mereka yang terus menumpuk. Maksudnya bagaimana ya? Para ulama menjelaskan bahwasanya yang kedua ini adalah eh, dosa jariah mereka akibat pemalsuan yang mereka lakukan. Jadi mereka telah melakukan satu kejahatan pemalsuan. Kemudian pemalsuan ini, agama yang palsu ini diikuti oleh orang lain. Nah, mereka juga mendapatkan dosa akibat apa namanya keburukan yang dilakukan oleh orang lain ini. Hal ini sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Siapa yang membuat ya atau memulai satu tradisi yang baik, lalu tradisi itu diamalkan, maka dia mendapatkan pahala dari tradisi tersebut dan juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti tradisi tadi. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa umila biha kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yanqusu min auzarihim syai'a. Sebaliknya, siapa yang membuat-buat tradisi yang jelek, lalu tradisi itu diamalkan, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatannya melakukan tradisi tadi, dan juga dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti tradisi tersebut.
tanpa mengurangi dosa mereka. Ya, jadi mereka yang memalsukan kitab ini mendapatkan dosa dari kalangan setelahnya yang mengikuti mereka. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Ketika Buya Hamka menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengingatkan bahwasanya agama mana saja, agama manapun kata beliau, yang para pemukanya sudah sampai taraf memperjualbelikan agama. Ya, jadi beliau mengatakan ini ayatnya bicara tentang masalah orang yang memperjualbelikan agama, maka pasti kata Buya Hamka akan ditimpa laknat dan kehancuran. Ya, jadi agama mana saja yang kelakuannya seperti ini pasti mereka itu hancur, pasti mereka itu binasa, ya, pasti mereka itu terlaknat. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwasanya meskipun konteks ayat ini bicara tentang Bani Israel di zaman Nabi Muhammad SAW, namun kata beliau umat Islam ini juga harus tetap waspada. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita melihat hadis Nabi SAW, Nabi sendiri mewanti-wanti bahwasanya umat Islam ini akan mengikuti tradisi kalangan umat-umat sebelum mereka, yaitu kalangan ahli kitab sebelum umat Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang populer ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Kata Nabi SAW, La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lasalaktumuhu. Qalu ya Rasulallahi manil Yahud wan Nasara qala faman idzan. Ya. Kata Nabi SAW, sungguh kalian itu benar-benar akan mengikuti jejak atau tradisi atau kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian. Setapak demi setapak, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubang dob atau ke dalam gurun, ya, niscaya kalian pun akan ikut masuk juga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian beliau menegaskan, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Jadi ini adalah satu hal praktek jual beli agama ini satu hal yang melemahkan umat, ya. Melemahkan umat Islam. Dan Buya Hamka mengingatkan bahwasanya eh, kelemahan umat inilah yang menyebabkan kita bangsa Indonesia sebagai kaum muslimin ini mengalami penjajahan oleh bangsa lain bahkan selama lebih dari 300 tahun lamanya, ya. Demikian disampaikan oleh Buya Hamka. Nah, saya ingin menambahkan sedikit ya bahwa ada sebagian tokoh yang dikenal dalam konteks tadi ya, jual beli agama. Eh, Sebagaimana disebutkan dalam beberapa sumber sejarah ya. Di antaranya ada satu tokoh yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Nah, Habib Utsman bin Yahya ini dikenal sebagai tokoh ulama yang punya pengaruh. Bahkan beliau eh, pernah menempati posisi sebagai Mufti Agung Batavia, suatu posisi yang tentunya luar biasa. Namun beliau ini dinilai pro terhadap pemerintah kolonial Belanda. Hal yang kontroversi dari beliau antara lain adalah posisinya sebagai penasehat kehormatan untuk urusan kalangan Arab. Tentunya posisi ini dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, peristiwanya pada akhir abad ke-19, dan dia untuk posisi ini menerima tunjangan sebesar 100 gulden per bulan. Jumlah ini adalah jumlah yang sangat mewah pada zaman tersebut. Dan tugasnya ditengarai adalah memberi masukan intelijen tentang dinamika komunitas Arab dan juga bagaimana dinamika eh, perlawanan kaum muslimin ya atau posisi kaum muslimin terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kemudian peristiwa kontroversi lainnya adalah peristiwa doa di Masjid Pekojan ya. Jadi ketika eh, rakyat itu sedang disengsarakan oleh penjajah, maka Habib Utsman ini justru memimpin doa khusus di Masjid Pekojan. Apa bunyi doanya? Bunyi doanya ternyata untuk kesehatan, untuk panjang umur, untuk kejayaan Ratu Wilhelmina dari pemerintah kolonial Belanda. Begitu pula hal kontroversi lainnya,
ketika para petani Banten itu melakukan perlawanan, maka Habib Utsman ini justru mengecam perlawanan tersebut. Bahkan beliau membuat karya yang berjudul Minhajul Istiqomah yang isinya dipahami untuk mengcancel atau melemahkan jihad atau perlawanan. Di antaranya beliau menyebut bahwasanya itu hanya sekedar gurur, itu adalah satu hal yang sifatnya delusional gitu ya. Intinya dia melemahkan perlawanan. Hal lainnya juga dari Habib Utsman ini adalah dia menolak gerakan modernisme Islam. Jadi dia menolak gagasannya Muhammad Abduh, kemudian dia juga menolak penerjemahan Quran ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa lokal ya. Yang intinya adalah dia ini dianggap membuat atau menguatkan Islam yang model-model tradisional, tetapi tradisionalnya ini yang mudah diawasi oleh penjajah Belanda. Ya, jadi ini diantara hal-hal kontroversi dari Habib Utsman bin Yahya. Nah, tapi memang ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah dia ini juga memiliki peran dalam pengembangan literasi. Jadi dia ini termasuk yang membawa mesin cetak modern ke Batavia. Jadi ada pula kontribusi positifnya. Namun sangat disayangkan yang tadi sudah kita jelaskan posisi-posisi dia dalam hal yang lain di luar hal yang positif tadi itu menunjukkan pro-nya dia terhadap kekuasaan eh, pemerintah kolonial Belanda yang notabene adalah merupakan penjajah. Nah, ini oleh banyak kalangan yang memahami sejarah ini, beliau ini dinilai termasuk, terutama dari kalangan aktivis Muslim tentunya, dinilai termasuk kalangan yang eh, tanda kutip memperjualbelikan agama. Ya, ini sebagai salah satu contohnya. Baik teman-teman sekalian, saya kira demikian kajian pada momentum kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang keliru itu dari saya pribadi, yang benar semata-mata dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.